Puji nama Tuhan, selamat siang saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita satukan hati, pikiran kita untuk kita naikkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena dialah Allah yang besar, dialah Allah yang layak dipuji dan kita sembah. Kita nggak satu pujian yang mengatakan, haleluya, Kau Allah yang besar Tuhan. Namamu, kuasamu, kasihmu
Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kembali kami umat-umat Tuhan bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk kami memiliki satu tujuan, yaitu kami ingin menyenangkan hati Tuhan lewat apa yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami memakai hidup kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kuasa urapan-Mu bekerja dalam ibadah kami Tuhan, sehingga suasana surgawi terjadi Tuhan dalam tempat ini, khususnya dalam hati setiap jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah Engkau layakkan kami, Engkau ampuni kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak di saat kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Juga untuk rekan-rekan kami yang masih di perjalanan di rumah Tuhan, atau yang secara online mengikuti ibadah ini, tetap Engkau memberkati mereka, percepat langkah mereka untuk mereka mau bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani. Biarlah urapan Tuhan bekerja sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan kekuatan daripada Tuhan. Engkau pagari jalannya ibadah ini Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh dari si jahat, pihak-pihak yang ingin mengganggu maupun apapun yang ingin mengganggu sukacita kami, mengambil sukacita kami, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami bersorak-sorai berkemenangan untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami dan kami alaskan satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang mengatakan betapa dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada duanya kasih Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Betapa dalamnya, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidup kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidup dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir di dalam hati. Kau gantikan kami Tuhan setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau gantikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus, indahnya, indahnya, oh Yesus, indahnya, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Begitu indah kasih Tuhan ya, kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Keadaan boleh sulit saudara, mungkin keluarga boleh sulit, kehidupan kita boleh sulit, tapi di dalam Tuhan ada kesukaan dari sorga yang memberikan kita kekuatan dalam menghadapi segala kehidupan kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia.
Bagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan yang ingin bersaksi, yang belum ya, yang minggu lalu, mungkin langsung saya tunjuk aja ya, Ibu keluarga Bu Samuel. Nanti boleh maju ke depan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan di tahun yang baru ini ya. Ayo, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Mari perwakilan. Shalom, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya mewakili keluarga Samuel. Sebelumnya mau mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021. Kebaikan Tuhan yang kami rasakan di 2020 sangat luar biasa ya. Kita tahu di 2020 itu banyak perusahaan yang tutup, usaha-usaha yang juga merugi. Puji Tuhan saya masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk masih bisa bekerja, dan juga di 2020 pengalaman saya bersyukur bisa ditunjuk sebagai panitia Natal dalam menjalankan tugas untuk mencari dana dan lain-lain. Dibantu sekali sama Tuhan, dilancarkan semuanya. Semoga untuk tahun 2021 ini seluruh jemaat GPDI Philadelphia diberkati Tuhan, bisa melalui 2021 ini dengan tanpa kekurangan suatu apapun, dijauhkan dari segala macam pandemi, penyakit-penyakit, supaya bisa terus berkumpul beribadah bersama-sama tempat ini. Sekian kesaksian dari saya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kesaksian dari keluarga Samuel. Biarlah kiranya Tuhan sudah menolong di waktu-waktu yang lalu, di kedepannya juga Tuhan yang akan menolong. Asalkan kita pun tetap ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam jalannya Tuhan, sehingga Tuhan mau menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nggak satu pujian yang mengatakan yang terutama di dalam hidup ini. Pengakuan kami Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang ada, yang terutama di dalam hidup ini, muliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya
lebih-lebih lagi sungguh untuk mencintai Engkau, mengasihi Engkau Tuhan, melayani Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sekali lagi yang terutama dalam hidup besar Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama berbuat ibadah kepada Engkau, baik yang ada di tempat ini maupun secara online yang mereka mengikutinya. Kami bersukacita bersyukur Tuhan karena pemeliharaan Tuhan, dan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Apapun yang kami hadapi dan kami akan hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami. Kami tahu kesetiaan-Mu, kepastian yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan pujian, song leader, singer, pemain musik, penerima tamu, akan menjalankan persembahan, menyampaikan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami membuka hati kami untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus menolong kami, membawa kami kepada kebenaran. Urapi hamba-Mu secara khusus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan,
Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita hari ini bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan, Minggu 10 Januari 2021, minggu kedua. Saya akan memberikan tema khotbah saya, terus berjalan dengan Tuhan. Bapak Ibu, ini hari ke-10, seumpama tangga, baru anak tangga ke-10. Kita akan menempuh masih 355 anak tangga lagi. Ya, masih jauh. Ada yang menggambarkan bahwa ya, kita tidak tahu ya perjalanan kita ujungnya, ya seperti kalau sudah naik lautan, naik kapal di tengah lautan, kita ada tengah-tengah lautan, tidak kelihatan daratan, ya tidak tahu masih jauh atau dekatnya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tapi seperti pujian kita, kasih setia Tuhan, ya terus menerus, ya seperti khotbah kita di minggu lalu, kebaikan Tuhan ya dinyatakan. Ya bukan berarti kita juga lepas daripada tantangan dan godaan. Bapak Ibu, ya kita mendengar kemarin ya ada musibah pesawat ya Sriwijaya yang jatuh, ya entah kenapa ya Bapak Ibu, ya sedang dicari. Kerohanian kita seperti pesawat, ya kalau berhenti pesawat itu ya akan jatuh, ya begitu juga ya kalau kita berhenti berjalan dengan Tuhan, tentu kita akan mengalami hal-hal yang ya kejatuhan, hal-hal yang ya tidak menyenangkan Bapak Ibu. Tapi tentu kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan terus, ya kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Jadi jangan hanya selama 10 hari ini kita berjalan dengan Tuhan, minggu yang kedua, tetapi terus minggu ketiga seterusnya ya kita boleh berjalan, ya bukan aja ya dalam hitungan hari, minggu, bulan, tahun, tapi kita terus menerus ya berjalan bersama dengan Tuhan. Sebagai pengikut-pengikut Tuhan, Yesus katakan, ikutlah aku, ya terus ya mengikuti Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mika pasal yang keempat ayat yang kelima. Mika pasal yang keempat ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Mika pasal 4 ayat 5. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Ya. Ini ya ungkapan ya sebagai orang percaya untuk berjalan ya dengan Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, saya katakan tadi bukan berarti kalau kita berjalan dengan Tuhan tidak ada lagi
Ya, bukan berarti tidak ada lagi tantangan atau godaan, tetapi tentu ya kesetiaan Tuhan, ya kepastian yang Tuhan berikan, Tuhan akan membuka jalan, menolong ya di dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana supaya kita berjalan bersama dengan Tuhan? Kita lihat ayat yang pertama, pasal 4 ayat yang pertama, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ini nubuatan Mika. Ya. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, marilah kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Yang pertama, saudara-saudaraku, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, kita harus ya bersedia datang ke rumah Tuhan. Ya. Bukan saja datang ke rumah Tuhan, Bapak Ibu, tetapi kita juga mau dengar ya pengajaran firman Tuhan. Ya, kita harus sebagai umat Tuhan ya punya kerinduan untuk datang ya ke rumah Tuhan. Ya. Tidak membatasi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau tidak di rumah Tuhan, kita juga bisa mengikuti secara online. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus bersedia ya beribadah kepada Tuhan, ya, dan mendengar pengajarannya. Jadi bukan saja kita ya datang ke rumah Tuhan atau mengikuti ibadah baik di rumah Tuhan maupun secara online, tetapi juga kita harus melakukan firman Tuhan. Ya. Jangan kita hanya ya waktu beribadah kita dengar sampai di telinga saja. Ya, dengar besoknya kita melupakannya. Seperti orang datang ke cermin, ya, kita seringkali ke cermin melihat wajah kita. Ketika ada noda, ketika ada sesuatu yang kurang bagus, tentu kita membersihkan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kita punya kerinduan untuk ya beribadah, berkomunikasi dengan Tuhan, ya, lewat ibadah kita. Ya, bagaimana ya kalau misalnya kita berjalan bersama, lalu yang seorang main HP terus. Ketika diajak ngobrol, ya bicara, ya dia tetap main HP gitu. Ya, namanya orang yang berjalan bersama-sama tentu ketika dia mau menempuh kepada satu tujuan, tentu dia akan seiring. Ya, mereka saling berbicara, ya berkomunikasi, saling memperhatikan satu yang lain. Ya, Tuhan mau juga begitu, saudara-saudaraku yang kasih. Kita bersedia datang ke rumah Tuhan, ya memuji, membesarkan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh berdoa kepada Tuhan. Selain itu, saudara-saudaraku, kita mau melakukan apa yang Tuhan katakan, ya. Karena firman Tuhan katakan, ya, berbahagialah ya kalau orang yang
senantiasa mendengar dan melakukan firman Tuhan. Coba kita membaca Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan tentu ya dia mau melakukan firman Tuhan. Ya, dia mendengar, ya merenungkannya. Dia seumpama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Apapun situasinya, ya dia akan selalu berbuah, dapat berbuah. Ya, daunnya tidak layu dan apa saja yang dibuatnya berhasil. Ya. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan juga diumpamakan di dalam Matius pasal 7 seperti orang yang membangun rumah, ya di atas fondasi yang kokoh kuat, di atas fondasi batu. Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir dan angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Bapak Ibu, ya, orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan adalah orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Seumpama ya orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, orang yang bijaksana ini, ya ketika hujan, banjir, angin, rumah itu tidak rubuh. Begitu juga kalau kita ya di tahun 2021 ini, kalau kita senantiasa ya berjalan bersama dengan Tuhan, kita membangun kerohanian kita seumpama rumah di atas di atas batu, pondasi batu, karena kita mendengar dan melakukan, ya bukan saja kita beribadah tapi mendengar pengajaran, tapi kita senantiasa melakukannya, maka kita akan melihat, ya kita akan tetap berdiri tegak, ya Tuhan menolong kita, ya dapat melewati tahun ini, saudara-saudaraku. Kembali lagi ke dalam Mika pasal 4 ayat yang ketiga. Ia akan menjadi hakim antara bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang, tapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang melanjutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Jadi yang kedua, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya
mau dipimpin oleh Tuhan, ya, sehingga dia mengalami ya damai sejahtera, ya. Ayat 3, tidak ada lagi ya perang, ya, ada damai sejahtera karena menjadikan Tuhan itu sebagai hakim. Ya, hakim itu untuk mengadili ya dengan adil, seadil-adilnya. Dan Tuhan menjadi wasit, ya, dia yang memimpin pertandingan ya dengan tidak memihak, ya. Jadi kalau kita ya berjalan dengan Tuhan, berarti kita bersedia dipimpin oleh Tuhan. Ya, kita mau menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, ya. Bukan maunya kita tetapi maunya Tuhan, ya. Saudara-saudaraku, seumpama seorang yang buta dipimpin oleh ibunya, kemana saja dia akan mengikutinya, saudara-saudaraku yang kasih, ya, kemanapun, ya. Begitu juga Bapak Ibu, kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita mau dipimpin oleh Tuhan, ya. Jadi Tuhan yang punya otoritas, Tuhan yang Maha Kuasa itu yang memimpin. Jangan kita yang memerintahkan Tuhan, ya, maunya kita, saudara-saudaraku yang dikasih. Ya, ada satu ya hal yang terjadi di negara kita ketika presiden kita Insinyur Joko Widodo, ya, baik dia jadi gubernur, jadi presiden, kewalahan ya pengawal-pengawalnya, karena dia bisa berubah-ubah, ya. Kapan dia ya terkenal dengan belusukan, pergi kemana-mana, ya, ke tempat-tempat pasar atau tempat-tempat kumuh masyarakat, saudara-saudaraku, ya. Kadang-kadang pengawalnya, ya, sekarang presiden itu pas pampres seperti kita komplek ini, pasukan pengamanan presiden, ya, ada ring 1 untuk mengawal presiden, ada ring ya B yang mengawal wakil presiden, ya, tugasnya ya, kewalahan karena bisa berubah-ubah, ya. Ya, bukan pas pampres yang mengatur kan ya Pak Presiden, presiden yang mengatur karena dia bawahannya. Nah, seringkali saudara-saudara kita mengatur Tuhan. Tuhan, saya maunya begini Tuhan, tapi Tuhan maunya begini, saudara-saudara. Jadi kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, biar ada damai sejahtera. Kalau kita maunya kita menurut hawa nafsu, menurut daging kita, saudara, seringkali ya kita dipenuhi dengan bukan damai sejahtera, ya, kekhawatiran, ya, seringkali kebencian, kedengkian, ya, kalau kita menuruti ya emosi kita, ya, rasa ya dendam, ya, iri, dengki. Ya, Tuhan mau biarlah sepanjang tahun ini kita mau dipimpin oleh Tuhan supaya kita mengalami damai sejahtera Tuhan. Lantas ayat 5 ayat mas kita dikatakan, biarlah segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya, dan seterusnya. Jadi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia punya komitmen untuk setia. Ya. Oh, kalau orang lain ya mereka di tahun ini dengan sibuk, ya, ramal sini, ramal sana, tanya sini, tapi kita ya mau tanya Tuhan, ya, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Kalau orang lain ya mereka ya hidupnya ya dengan ilah mereka, tetapi kita hidupnya berjalan dengan Tuhan, ya. Kita ya harus punya komitmen, kesetiaan untuk berjalan dengan Tuhan, saudara-saudaraku, ya. Kita tidak mau ya mengikut-ikut orang,
ya, datang ke orang pintar, ya, ke gunung-gunung, ya, ke kuburan-kuburan untuk menanyakan kehidupan kita, untuk menanyakan ya pekerjaan kita, untuk menanyakan keluarga kita, usaha kita. Tapi kita ya tentu kita berjalan di dalam nama Tuhan, ya, bersama dengan Tuhan, ya, bertanya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini harus menjadi keputusan kita. Apapun situasi kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, saudara-saudara, ya, rintangan pasti ada, godaan pasti ada, yang ingin merubah fokus pandangan kita, ya, tetapi kita harus terus punya komitmen setia untuk berjalan kepada Tuhan, ya, karena seringkali dosa ya membuat kita ya kekeliruan, ya, tentu harus cepat diperbaiki, ya, supaya kita tetap fokus kepada Tuhan, berjalan kepada Tuhan, saudara-saudara. Seringkali juga ada hal-hal yang mungkin kelihatannya baik, tapi membuat kita tidak berjalan dengan Tuhan, ya, kita terlalu fokus dalam pekerjaan kita, kita mengabaikan ibadah, ya, pelayanan kita kepada Tuhan, ya, untuk mengejar, ya, uang itu, ya, kita mengorbankan, ya, waktu kita kepada Tuhan, kepada keluarga. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mau kita ya punya komitmen. Kita baca contoh Kejadian pasal yang kelima mengenai Henok, ya, seorang anak Tuhan, ya, orang percaya yang berjalan dengan Tuhan. Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia meranakan Metusala, ia meranakan anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kita lihat Henok ini, dia berjalan dengan Allah, ya, dia hidupnya bergaul, ya, dengan Allah, ya. Dia punya satu keputusan, ya, untuk melangkah dengan iman, untuk terus bersatu dengan Tuhan, ya, komitmen untuk bersama dengan Tuhan, ya, bergaul, selalu berhubungan dengan Tuhan. Begitu juga umat Tuhan, ya, ketika mereka keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa, ya, mereka ya senantiasa mau berjalan dengan Tuhan, ya, dipimpin oleh tiang api, tiang awan. Mereka juga diberikan, ya, 10 perintah Tuhan itu, hukum Taurat itu, supaya mereka ya melakukannya. Karena firman Tuhan katakan, ya, kalau engkau melakukan firman Tuhan, engkau akan mengalami, ya, berkat-berkat Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ya, perlu keteguhan hati kita, ya, komitmen kita untuk berjalan dengan Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan, ya, sehingga perjalanan hidup kita ini menjadi berarti, ya, sehingga kita mengalami, ya, keajaiban-keajaiban Tuhan. Bukan perjalanan yang melelahkan atau yang menguras energi kita atau yang membosankan, karena kita berjalan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita di tahun 2021 ini. Kita selalu membaharui komitmen kita, ya, kita ambil keputusan untuk, ya, tetap melangkah dengan iman,
ya, di dalam persatuan kita kepada Tuhan, ya, bergaul, berjalan dengan Tuhan, sehingga kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Di minggu yang kedua ini mengingatkan kami untuk terus berjalan dengan Tuhan, supaya di dalam perjalanan kami ini kami mengalami hal-hal yang ajaib, mengalami perjalanan yang menyenangkan, penuh dengan damai sejahtera, perjalanan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan menolong kami senantiasa untuk kami selalu, ya, berjalan dengan Engkau. Kami ingat beribadah kepada Engkau. Kami selalu mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami mau menyerahkan hidup kami dipimpin oleh Engkau, dan kami senantiasa punya keputusan untuk terus melangkah di dalam iman kami, untuk selalu, ya, berjalan komitmen dengan Engkau setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan menjamah kami dan senantiasa menghibur kami, memberikan kekuatan, memberikan pemulihan, membebaskan kami, memberikan kemenangan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti secara online, kalau engkau mau dibantu di dalam doa, engkau angkat tangan kananmu. Biarlah kita tetap percaya Tuhan itu setia, kasih-Nya setia, terus menerus dan selalu baru dinyatakan kepada kita umat Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat sidang jemaat-Mu Tuhan, dengan segala permohonan mereka, dengan kami mengangkat tangan kami Tuhan. Hamba mewakili berdoa buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa keajaiban-Mu dialami oleh kami semua yang percaya kepada Engkau. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit juga disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong rumah tangga sidang jemaat-Mu, dalam pekerjaan usaha daripada umat-Mu, dalam pendidikan, dalam kehidupan, oh Tuhan, daripada jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami melihat Tuhan masih banyak orang yang terpapar dengan COVID-19 ini, khususnya di DKI ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan bilur-bilur Yesus. Ada anak-anak-Mu, ada hamba-hamba-Mu yang terpapar juga. Nyatakanlah kebesaran kuasa-Mu. Kami melihat kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong kepada pemerintah kami dari pusat sampai daerah, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, oh Tuhan, para menteri, oh anggota DPR, MPR semua, Tuhan Yesus, gubernur, wali kota, bupati, oh Tuhan, camat, oh Tuhan, lurah, RW, RT, Tuhan tolong mereka. Berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan. Istimewa hari-hari ini mengatasi Tuhan pandemi COVID virus ini Tuhan. Biarlah Tuhan tolong mereka semua. Tolong juga ekonomi kami Tuhan, negara kami, kesejahteraan negeri kota ini, kesejahteraan kami semua juga di dalamnya. Tuhan tolong berkemurahan kepada bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jaga lindungi umat-Mu, kami semua Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap diberikan
kesehatan, diberikan kekuatan, diberkati oleh Tuhan hari-hari ini. Apapun yang kami hadapi, kami yakin dan percaya kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan terus-menerus, kami melihat ada perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus mempunyai komitmen, keputusan kami untuk melangkah dengan iman dan terus berjalan dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan menolong kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, kita mengangkat kedua tangan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.